Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini adalah hari spesial, yaitu hari Jumat Agung, tanggal 15 April tahun 2022. Kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Beato Pedro Gonzales pengaku iman. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Beato Pedro Gonzales pengaku iman ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Beato Pedro Gonzales pengaku iman lahir di desa Astorga, Spanyol pada tahun 1190. Sejak masa studinya, Pedro ternyata cerdas dan pandai. Kehidupan rohaninya tidak menunjukkan suatu keistimewaan. Terpengaruh oleh kehidupan pamannya sebagai uskup, Pedro tertarik juga untuk menjalani kehidupan bakti kepada Tuhan. Tak lama kemudian, ia ditasbiskan menjadi imam. Oleh uskupnya, ia diangkat menjadi koordinator imam-imam diosesan. Pelantikannya dirayakan secara meriah dan besar-besaran. Tetapi Tuhan menunjukkan campur tangannya pada hari itu. Arakan besar dan meriah menuju katedral mulai bergerak. Pedro dengan gagah menunggang seekor kuda diiringi oleh imam-imam dan pembesar-pembesar negara dan umat. Tiba-tiba kuda yang ditunggangi Pedro berontak dan seketika Pedro jatuh. Sorak-sorai yang gemur itu berubah menjadi gelak tawa dan olok-olokan. Pedro menyadari hal ini merupakan tanda peringatan bahwa betapa tidak berartinya kemuliaan duniawi. Setelah peristiwa itu, Pedro masuk ordo Santo Dominikus. Mula-mula, ia ditugaskan sebagai pastor tentara. Dalam tugas ini, Pedro menunjukkan contoh hidup yang sangat menyenangkan bagi pasukannya dan semua orang yang ada di dalam istana. Pada waktu kota Cordova direbut oleh Raja Spanyol dari tangan suku Mor, Pedro berusaha menyelamatkan para tawanan dan wanita-wanita dari tindakan sewenang-wenang para tentara. Setelah berhenti dari dinas ketentaraan, Pedro menjadi pastor untuk para petani dan nelayan. Ia mencurahkan sisa-sisa hidupnya untuk menemani para petani dan pelaut. Ia mengajari mereka bagaimana menghayati iman sebagai seorang petani dan pelaut. Soal-soal agama yang sulit diterangkannya dengan sederhana sehingga dapat dimengerti oleh para petani dan pelaut yang sederhana itu. Cara hidupnya yang saleh, kerendahan hatinya, serta pergaulannya yang baik dengan semua orang membuat dia sangat disegani dan dihormati oleh semua petani dan pelaut itu. Ia meninggal pada tahun 1246. Nah, begitulah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, cerita singkat tentang Beato Pedro Gonzales pengaku iman yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Dalam rangkuman ini kita bisa mengambil suatu peristiwa yang sangat indah, di mana waktu Pedro Gonzales ditasbiskan menjadi imam, ia menunggangi seekor kuda dengan gagahnya. Dia diiringi oleh para bangsawan, para pastor dan imam-imam lainnya
mengarak dia dengan merayakan begitu meriahnya. Pada saat itu, Tuhan kita Yesus Kristus tidak tinggal diam. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, membuat pikiran Pedro Gonzales menjadi terbuka. Karena pada saat itu dia terjatuh dan orang berbalik menertawakan Pedro Gonzales ini. Di situ dia merasakan kenikmatan duniawi itu tidak ada apa-apanya. Hanya kenikmatan yang kita tuju adalah semata-mata bagaimana caranya kita menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Pada umumnya, semua umat manusia ketika merasa sangat bahagia, jati dirinya sendiri sampai lupa siapa dia sebenarnya. Karena diangkat oleh gelak tawa, oleh sanjungan yang itu semuanya hanyalah fana. Sifatnya sangat sementara. Kenikmatan duniawi tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan yang diberikan hanya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan berpisah, dan sebelum kita berpisah, marilah kita memohon berkat rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak lupa juga saya menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selalulah bersikap rendah hati, selalulah bersikap baik kepada semua umat ciptaan Allah. Hari ini kita hanya menceritakan khusus tentang perayaan Orang Kudus, dan saya hari ini tidak menyampaikan tentang bacaan liturgi karena hari ini kita nanti akan dianjurkan untuk merayakan wafat dan sengsaranya Tuhan kita Yesus Kristus pada jam 15 hari ini. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian diberi kesehatan untuk bisa mengikuti misa yang penuh dengan hikmat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.